untuk pagi hari ini supaya kita bisa dengan maksimal ya menikmati dan juga mengikuti kajian bersama Ustadz Fathur Raza di pagi hari ini. Langsung saja saya persilakan dan saya akan sapa terlebih dahulu tentunya ya pendengar, kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabarnya Ustadz pagi hari ini. Alhamdulillah, di perjalanan puasa yang kita lalui, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat oleh Allah, sehingga dengan sehat itu insyaallah puasa yang kita lalui bisa kita lakukan secara maksimal. Tinggal kita nanti berusaha untuk memperoleh dari kualitas ibadah yang kita lakukan. Pada pagi hari ini kita akan bahas tema membulatkan tekad berpuasa untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Benar. Cukup menarik ya dan sangat relate dengan saat ini, kondisi saat ini. Jadi untuk itu saya juga sendiri sudah sangat tidak sabar untuk bersama-sama Ustadz mengkaji tema kita pada pagi hari ini. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, para pendengar RRI Tuban yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi ini mendatangkan berkah bagi kehidupan kita. Indikasinya keberkahan hidup di waktu pagi adalah kita masih diberikan nafas oleh Allah untuk bangun pagi, dan tentu karena ini bulan puasa, saat bangun pagi kita setting dengan settingan yang berbeda, karena di saat kita akan memulai puasa, tadi malam sudah kita niatkan untuk berpuasa pada hari ini. Maka di waktu bangun pagi, setelah kita bangun, maka kita bersegera untuk sahur. Tasakharu, bersakurlah, karena di balik sahur itu ada keberkahan bagi kehidupan kita. Maka setelah kita bangun pagi, lalu kita menyantap makanan sahur, di mana keberkahan itu dimulai, Pak insyaallah, maka kita akhiri di akhir malam ketika kita berbuka puasa, kita juga akan mendapatkan keberkahan lagi, di mana kita mendapatkan kegembiraan di saat kita berbuka puasa. Itulah gambaran tentang betapa pagi-pagi hari kita dan perjalanan hidup yang kita lalui selama Ramadan ini akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Para pendengar di mana saja berada yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa memetakan tentang kebutuhan manusia, maka kebutuhan manusia itu ternyata berbeda-beda. Karena berbeda-beda, maka tentu mewujudkannya atau ingin menampakkannya juga berbeda-beda. Maka tidak salah kalau seorang mengatakan bahwa manusia itu tergantung apa yang dibutuhkan. Jadi kita hidup itu tergantung apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Maka kalau kita melihat keinginan manusia itu banyak sekali. Ada keinginan yang paling dasar, ada keinginan yang menengah, dan ada keinginan yang puncaknya keinginan. Abraham Maslow dalam teori psikoanalisanya, dia menjadikan sebuah keinginan itu sebagai bangunan piramid. Ketika keinginan kita masih dasar, ya, itu ibarat piramid itu kan dari awal, dari dasar itu besar, kemudian semakin mengerucut, sampai kita berada di puncak titik keinginan.
Nah, kalau manusia itu berputar-putar di keinginan yang paling dasar, nah gitu ya, maka betapa keinginan yang sangat dasar itu menguras energi kita, menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, menguras waktu kita. Nah, apa kaitannya dengan puasa? Ini penting, terkait nanti terkait dengan nanti tema judul yang akan saya bawa. Ketika manusia orientasinya hidup itu keinginannya hanya keinginan yang paling dasar, maka dia akan terbawa kepada sebuah perwujudan yang sifatnya sangat pendek sekali. Contoh misalnya, ketika kita lapar, maka keinginan kita apa? Makan. Kalau kita haus, maka keinginan kita apa? Minum. Ya, itu keinginan yang sangat dasar. Dan semakin kita urai satu persatu, semakin banyak keinginan itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, sesungguhnya yang aku paling takutkan kepada umatku, ya, kata Nabi, ya, itu adalah hawa nafsu yang tersembunyi. Ya. Jadi apa yang sangat saya khawatirkan, sangat saya takutkan kepada hambaku, kepada umatku adalah yaitu hawa nafsu yang tersembunyi. Apa hawa nafsu yang tersembunyi? Itu adalah yaitu sesuatu yang bersumber dari perut kita dan apa yang ada di dalam kemaluan kita. Adalah bahasa sederhananya adalah sesuatu yang berawal dari perut dan berawal dari di bawah perut. Nah, ini adalah hawa nafsu yang tersembunyi. Ya, kalau manusia sudah dikuasai oleh dua faktor ini, maka kecenderungannya pasti dia akan selalu memperturutkan kepentingan yang sifatnya dasar sekali. Nah, padahal kalau kita melihat bahwa kehidupan ini ternyata kita tidak hanya membutuhkan itu saja. Kita membutuhkan yang namanya rasa untuk dicintai, rasa untuk disayangi, rasa untuk mendapatkan kasih sayang. Dan kasih sayang itu kita dapatkan manakala kita berusaha untuk mendapatkan kasih sayang itu. Dan ketika manusia mendapatkan kasih sayang itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang terjadi adalah ada sebuah ketentraman, sebuah kemampuan di dalam diri manusia itu bahwa dirinya akan senantiasa ingin mewujudkan di dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nanti bisa dibuka di surah Al-Baqarah ayat 64. Allah berfirman, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya hidup yang kita lalui ini, hidup yang kita jalani ini, bukan karena keutamaan dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, perhatikan ayat ini, lakuntum minal khasirin. Kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Kalian akan menjadi orang-orang yang senantiasa dalam kebimbangan. Kalian akan menjadi orang-orang yang hidup ini terasa hampa, sehingga tidak ada sebuah harapan terkait dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala hal yang kita hadapi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan yang kita lalui. Bersamaan itu pula keutamaan dan kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Di surat yang lain
di surat An-Nisa ayat 83. Ini lebih mengarahkan kepada betapa hidup ini ya harus mampu mengikuti hal-hal yang menjadikan jalannya itu menjadi terarah, sehingga dia tidak melahirkan sebuah perilaku-perilaku yang sering kita sebut dengan istilah perilaku anomali. Perilaku anomali itu adalah perilaku yang menyimpang, yang tidak sejalan dengan tabiat dan karakter kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 83, "Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu lataba'tumus syaitana illa qalila." Seandainya bukan keutamaan dan kasih sayang yang Allah berikan dalam hidupmu, lataba'tumus syaitan, tentu kalian akan mengikuti jalan setan. Jalan setan itu jalan yang menyimpang dari kebenaran, atau bahasa yang sering kita pahami adalah segala perilaku anomali yang menyimpang dalam kehidupan secara umum, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kemanusiaan secara umum. Lataba'tumus syaitan illa qalilan. Tentu kalian akan mengikuti jalan setan kecuali hanya sedikit saja. Nah, mudah-mudahan termasuk kita yang hadir ya di sini dan yang berada di mana saja, selama kita mendapatkan keutamaan dan kasih sayang Allah, maka jalan hidup kita insya Allah akan terarah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, kenapa orang-orang soleh sebelum kita dan orang-orang soleh yang hidup di zaman kita itu selalu berdoa. Berdoanya begini, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Mungkin doa ini sangat asing ya, sangat asing dan mungkin banyak yang dihafal ya. Jadi ini doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh sebelum kita, yaitu para nabi ya dan para pengikut-pengikutnya, agar hidup ini senantiasa mendapatkan keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Rahmat dan ilmu Engkau itu meliputi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu hidup yang kita lalui ini tidak bisa dilepaskan dari kasih sayang Allah dan ilmunya Allah. Berarti betapa kita hidup dengan pola kita masing-masing yang berbeda-beda ini, ya, itu tidak bisa lepas dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, dan dari ilmu Allah. Jadi kalau lepas, boleh jadi nanti hidup kita akan terjadi apa yang disebut tadi anomali, penyimpangan-penyimpangan itu. Faghfir lilladzina tabu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan Engkau, waqihim adzabal jahim, dan peliharalah mereka dari sesa neraka yang menyala-nyala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan rahmat Allah yang begitu menjadikan hidup kita mulia, maka seharusnya setiap diri kita itu harus berusaha untuk menangkap, memiliki kemauan kuat agar setiap hidup kita itu senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, nah ini persoalannya, saya akan sampaikan masalah-masalah yang melatar belakangi kenapa tema ini saya angkat. Persoalannya tidak semua manusia ya dalam hidup ini mampu menangkap
keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua manusia mampu menangkap keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang tidak mampu menangkap keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu memang karena boleh jadi antara dia dengan Allah itu ada dinding. Jadi antara manusia itu, hamba Allah, dengan Allah itu ada dinding. Nanti akan saya bahas tentang bagaimana supaya tidak ada dinding, termasuk puasa ini. Jadi, mengapa manusia itu kadang-kadang sulit sekali untuk mendapatkan keutamaan dan kasih sayang Allah? Karena di dalam diri manusia itu ada dinding yang mendindingi. Padahal tadi saya sampaikan di awal, manusia itu hidup dan kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menafikan atau menegasikan tentang fadilah dan karunia Allah, pasti hidup kita akan terjadi kerusakan, kerugian, malapetaka dan lain-lain. Tapi kenapa banyak manusia yang tidak mampu menangkap fadilah dan keutamaan Allah? Karena ada dinding. Apa dinding itu? Dinding itu adalah sebuah keadaan di mana jarak kita dengan Allah itu jauh. Jarak kita dengan Allah itu tidak nyambung, tidak connect gitu. Itu ibarat aliran listrik ketika dikaitkan dengan sambungan itu tidak ada dayanya, sehingga walaupun ada listrik, ada alirannya dia tidak nyambung, terjadi konslet gitu jadi arusnya tidak pas. Di dalam surat Al-Anfal ayat 24 saya akan bacakan ayat ini. Betapa ketika manusia itu ada dinding, maka manusia tidak akan mampu menangkap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman. Di ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Karena yang bisa menangkap fadilah dan rahmat Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Istajibu lillah walir rasul. Penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Panggilan Allah dan panggilan Rasul itu maksudnya agama Islam ini kita taati, kita amalkan, kita jadikan sebagai sebuah motivasi hidup di dalam mengatur kehidupan kita. Kalau Allah dan Rasul-Nya memanggil kita dan kita memenuhi panggilan itu, maka panggilan itu adalah idza da'akum lima yuhyikum. Kalau kalian dipanggil lalu kalian memenuhi panggilan itu, maka pemenuhan panggilan itu akan lima yuhyikum, akan mampu menghidupkan kalian. Apa yang dihidupkan? Yaitu hati kita, jiwa kita. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nah ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu berada di antara manusia dan hatinya. Nah ini. Jadi Allah itu berada di antara manusia dan hatinya. Jadi ibarat sebuah bangunan. Allah itu sebetulnya berada di bangunan itu. Tapi karena bangunan itu tidak responsif, tidak menciptakan sebuah bangunan yang dimana Allah bisa hadir di situ, maka seolah-olah ada dinding. Atau sebaliknya, Allah sudah menciptakan bangunan, dan Allah tunggu di situ, tetapi jangan semuanya tidak segera masuk dalam bangunan itu. Ya mungkin bangunan itu pintu gerbangnya sedang diapakan?
ditutup. Saya masuk di sini sudah terbuka, sehingga mudah masuk. Coba kalau gerbang bangunan ini ditutup, saya punya keinginan seperti apapun, bisa nggak masuk? Nggak masuk, nggak bisa. Ya, nggak bisa masuk. Maka supaya gerbang ini terbuka, maka harus apa? Ketika pintu gerbang ini terbuka, maka harus dimasuki. Nah, barulah seseorang itu bisa berada dalam bangunan itu. Dan Allah itu berada antara pintu dan bangunan itu. Nah, itu yang dimaksud annallaha yahulu bainar mar'i wa qalbi. Allah itu berada di antara hamba dan hatinya. Nah, persoalannya hamba mau membuka hatinya atau tidak. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, puasa. Sekarang tema yang utama akan masuk. Puasa itu adalah momen dijadikan oleh Allah untuk membuka dinding itu. Di dalam sebuah hadis, saya bacakan hadisnya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadhanu, apabila masuk di bulan Ramadan, futihat." Apa artinya futihat itu? Dibuka. Apa yang dibuka? Abwabur rahmah. Pintu-pintu rahmat. Jadi pintu-pintu rahmat Allah sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, gampang nggak masuk? Pertanyaannya pasti gampang. Ya, kalau sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rahmat itu, maka semua orang pasti bisa masuk seharusnya. Tapi kenapa? Ya, banyak orang gagal masuk pintu-pintu yang sudah dibuka. Yang pertama, yang kedua, sebenarnya pintu-pintu rahmat Allah itu dibuka jauh hari sebelum puasa. Ya, jauh hari sebelum puasa itu sudah dibuka. Jadi 11 bulan sebelum kita masuki puasa itu sudah dibuka pintu-pintu itu. Tapi ketika di bulan Ramadan, bukaannya itu tidak sekedar dibuka. Dibuka bleng gitu ya. Full apa? Full set. Ya, jadi kalau ini kan gerbangnya hanya dibuka sedikit ya. Bulan Ramadan full. Nggak ada dinding lagi, nggak ada pintu lagi yang tertutup. Semuanya dibuka. Kalau ibarat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang pintu-pintunya banyak itu, semua pintu-pintu masjid dibuka semuanya, nggak ada satupun pintu yang tertutup. Apa pintunya? Abwabur rahmah. Pintu-pintu rahmat, pintu-pintu yang menjadikan kita mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak hanya itu kata Nabi, wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya neraka itu kan asumsinya ya nanti ketika kita sudah diapakan, dihisab. Makna hadis ini tidak hanya itu. Makna hadis ini amalan-amalan yang bisa memicu seseorang untuk bisa masuk neraka itu menjadi kecil peluangnya itu. Maka aneh kalau di sini saya tidak sedang membahas orang yang tidak berpuasa. Saya membahas orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk pintu-pintu rahmatnya. Karena rahmat ini dibuka semuanya oleh Allah. Full set, full. Kalau udah dibuka full gitu, berarti kan tinggal bleng gitu ya. Sementara kondisi seseorang yang menjadi penghambat untuk masuk itu sudah ditutup. Berarti kan mudah sekali seharusnya seorang itu untuk berinteraksi dengan puasa atau Ramadan ini. Bahkan kata Nabi dilanjutkan, wasul silat as-sayatin, setan-setan di sulsilat itu bahasanya itu
di kerangkeng gitu ya. Di kerangkeng itu diapakan? Dibondo. Dibondo. Artinya itu maknanya makna ya maknawi, artinya bahwa setan tidak punya kemampuan yang kuat untuk menggoda manusia untuk tidak berbuat baik. Nah, oleh karena itu kenapa di bulan Ramadan ini ya kita bisa melihat betapa seseorang itu ketika berada di bulan Ramadan lahir sebuah perilaku mulia utama dalam kesehariannya. Hampir semua amaliyah Ramadan itu nampak di dalam keseharian yang bisa kita nikmati, yang bisa kita lihat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena Allah itu berada di antara pintu dinding kita ini dengan hati kita, maka supaya Allah itu tidak ada dinding, maka kita harus buka dinding itu. Dan itu kata Allah di dalam ayat Al-Quran. Kenapa manusia itu merasa seolah-olah bahwa dinding itu menjadi tebal, ya? Padahal Allah sendiri mengatakan, saya ini loh betulnya dekat denganmu. Kenapa kok kamu itu seolah-olah ada dinding antara aku denganmu, nah, gitu ya. Ibarat seorang kekasih gitu ya, mau bertemu dengan kasihnya kok seolah-olah sulit sekali bertemu dengan kasih. Kapan waktumu ketemu aku gitu ya? Baru pakai janjiannya nggak ketemu. Padahal kalau sampean itu ya punya kekasih dan kekasih itu begitu mencintaimu, kira-kira apa waktunya? Waktuku untukmu. Sehingga malam-malam pun kita berjanjian bertemu enggak? Bertemu. Jadi enggak ada lagi faktor penghambat, ya. Bahkan sakit-sakit pun diapakan? Ya, dilakukan untuk sekedar menemui kekasihnya. Dan dia rela berkorban apa saja yang dilakukan untuk bisa bersama dengan kekasihnya. Nah, Allah ya begitu. Kenapa kalian seperti itu? Padahal aku ini dekat denganmu. Antara aku denganmu itu nggak ada dinding. Jangan engkau jadikan dinding tebal ini menghalangimu. Di dalam Al-Quran di surah Al-Qaf ayat 16. Nanti saya bacakan ayat ini biar kita semakin tahu posisi Allah dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami menciptakan manusia. Wa na'lamu, kata Allah, kami ini tahu ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang menjadi keresahan hatinya. Jadi apa yang menjadi keresahan hati kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya tidak ada keresahan itu, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini sebetulnya sangat dekat dengan hambaku daripada urat leher. Berarti Allah itu dekat. Seharusnya tidak ada dinding lagi. Ya. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 186. Nanti bisa dibuka atau mungkin para pendengar bisa sambil membuka ayat ini. Ini ayat yang sering dibaca ketika mengimami di salat tarawih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, jelas ya. Kalau hambaku meminta kepadaku, ketahuilah fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu dekat. Karena Allah itu dekat, maka seharusnya manusia itu tidak sulit untuk bertemu dengan Allah. Ya. Maka supaya kedekatan itu mudah, Allah buka semua pintu-pintu menuju kedekatan dengan Allah. Nah, lalu apa saja amalan yang bisa menjadikan kita dekat dengan Allah? Ini yang mungkin yang perlu kita jadikan sebagai sebuah motivasi untuk memiliki dekat kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau kamu ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ini pintu mumpung sudah dibuka, carilah cara-cara yang mendapatkan kamu untuk mendapatkan rahmat Allah. Mumpung sudah dibuka ini. Tapi butuh cara juga. Sebab kalau dengan ibarat punya keinginan di dalam rumah, jangan hanya masuk gitu aja. Begitu masuk di rumah, ya kalau rumahnya kecil, semuanya ada, tinggal ngambil. Nah, kalau rumahnya besar, di mana tempat-tempatnya harus dilihat. Kayak kita masuk di ruangan ini, mana tempat penyiarannya, mana tempat tidurnya, mana tempat masaknya, mana tempat untuk bertemu tamunya. Jadi banyak ruang-ruang yang menjadikan kita bisa dekat dengan penghuni rumah itu. Nah, kita mau masuk ruang apa? Jadi sebetulnya rahmat Allah itu dikapling-kapling tempatnya. Gitu ya. Jadi begitu pintu rahmat dibuka, begitu kita masuk rahmat Allah, itu dikapling-kapling. Jangan mau ngambil yang apa. Nah, gitu. Maka carilah cara. Itulah yang kita sebut dengan wasilah. Ambil cara yang menurut kita ingin mendapatkan ruang yang mana. Jadi bahkan di dalam hadis Nabi, ini hadis Nabi ya. Rahmat Allah itu luasnya itu antara langit dan bumi. Masya Allah ya. Luas sekali rahmat Allah. Nah, ketika kita masuk langit dan bumi itu berarti menyimpan berbagai khazanah, menyimpan berbagai kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita ambil. Maka dibutuhkan kemampuan ya untuk bisa mengambil di antara apa yang dijanjikan Allah. Maka di ayat selanjutnya wajahidu fi sabili. Ketika engkau ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, harus ada kesungguhan. Jangan sekedar masuk. Ada kesungguhan. Kita mau ngambil apa di situ? Nah, pintu rahmat dalam bulan Ramadan ini apa yang ingin kita ambil? Maka harus ada kesungguhan. Ya, kesungguhan. La'allakum tuflihun, maka kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, yang bisa kita ambil di antaranya bahwa dengan ibadah puasa yang kita lakukan agar kita mendapatkan rahmat Allah tadi, di dalamnya adalah jadikan ibadah puasa itu untuk mempertegas apa? Mempertegas keimanan diri kita. Jadi ketika kita masuk, kita ingin masuk di ruang yang sangat spesial. Apa itu? Mempertegas keimanan kita. Jadi puasa itu sebetulnya itu ingin mempertegas keimanan kita. Jadi bukan sekedar puasa, maka semakin kita berpuasa menjadi orang yang beriman. Bukan sebaliknya, ketika berpuasa keimanannya loyo. Keimanannya seperti orang yang nggak beriman. Nah, gimana? Orang berpuasa dipanggil oleh Allah dan Rasulnya saja tidak tergerak sama sekali. Berarti imannya akan lemah. Ya. Atau orang yang berpuasa tapi dia melakukan berbagai dosa dan maksiat. Berarti iman itu menjadi lemah karena iman tidak mampu menjadi benteng, menjadi junnah. Ya. Menjadi benteng antara dia dengan sesuatu yang harusnya dijauhi. Nah, puasa ya dikaitkan dengan rahmat Allah. Itu yang pertama, Allah ingin ya agar kalian tampakkan di mana puasa itu untuk mempertegas keimanan diri. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulihi yu'tikum kiflain min rahmatihi. Nah, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah wa aminu dan pertegaslah keimananmu birrasulihi dengan Rasulnya yu'tikum kiflaini min rahmati, maka kalian akan mendapatkan apa? Rahmat Allah ya, dua bagian. Ya. Dua bagian. Menjadikan untukmu cahaya, dengan cahaya itu kamu berjalan dan Dia mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, Mas muslimin, apa yang
ingin kita lakukan agar kita mampu mendapatkan rahmat Allah. Jadikan puasa itu sebagai momentum kita untuk meningkatkan amal soleh. Jadi ketika kita masuk di pintu rahmat itu, harus ada peningkatan amal soleh yang kita lakukan dari dulu sebelum Ramadan saat kita berada di Ramadan. Peningkatan di situ tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Nah, kuantitas itu jumlah, kalau kualitas itu ilmu. Maka seharusnya seorang yang beramal soleh itu nampak, ya, mereka selalu menampakkan kebaikan-kebaikan selama Ramadan. Ya ta'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil amal. Mereka bersungguh-sungguh beramal di bulan Ramadan dan mereka beribadah di bulan Ramadan dengan baik. Cuma persoalannya kadang-kadang ada orang itu bersungguh-sungguh itu hanya di bulan Ramadan. Fa'idan salaha taraku. Kalau Ramadan selesai sudah. Nah, ini yang nggak baik. Seharusnya amal itu harus melahirkan amal kebaikan-kebaikan selanjutnya. Yang ketiga, agar kita ada hadis ini sahih sebetulnya, ya. Diriwayatkan oleh Hakim. Albani menilai hadis ini ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis siddah. Kalau kamu ingin mendapatkan rahmat Allah, kenali Allah di saat kalian sedang dalam kondisi lapang. Kenali Allah di saat kondisi lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu di saat kamu sedang dalam kesusahan. Artinya dalam kondisi apapun sebetulnya harus kita jadikan sebagai momentum untuk terus beramal soleh. Yang ketiga, jadikanlah waktu-waktu yang kita lalui ini untuk selalu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, ya, dengan hadir di majlis-majlis ilmu. Kalau kita di bulan Ramadan ini banyak kajian-kajian, ya, yang begitu masif, ya, itu semata-mata agar kita mendapatkan rahmat Allah. Yang keempat, berpuasa harus dijadikan kita untuk menjaga soliditas, menjaga kekuatan umat, agar kekuatan umat itu terjaga. Dan dengan demikian, maka umat itu akan terjadi saling mencintai, saling menyayangi, dan akhirnya mereka bersama-sama untuk mewujudkan kebahagiaan. Dan yang terakhir, ya, selalu menebar kasih sayang terhadap sesama manusia. Karena memang namanya hidup, kita tidak mungkin, ya, sendirian, gitu ya. Pasti kita akan bersama dengan banyak orang. Ketika kita bersama dengan banyak orang, tentu keinginan orang kan banyak, ya, bermacam-macam. Nah, ketika kita selalu menebar kasih sayang, kecintaan sama manusia, mereka sama-sama mencintai dengan kita, maka ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita akan bersama-sama dengan mereka. Maka Nabi mengajarkan sebuah doa agar hidup ini senantiasa dalam rahmat Allah. Doanya hadis riwayat Bukhari Muslim. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Wahai Tuhan kami, ya Allah, ampuni aku, sayangilah aku, dan limpahkan aku bersama orang-orang yang menjadi teman-teman kami di tempat yang mulia. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan puasa Ramadan yang kita lalui, yang pintu-pintu rahmat ini sudah dibuka, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki pintu itu, sehingga tidak ada lagi dinding pemisah antara kita dengan Allah. Kalau sudah tidak ada dinding, maka apapun yang kita inginkan pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, demikian uraian kami terkait dengan puasa adalah momentum kita untuk membulatkan tekad untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah iyyakum ajmain. Nasrul minallah wa qaribah basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan kalau dalam tema ini kan membulatkan tekad berpuasa untuk memperoleh rahmat. Dimana kalau kita berpuasa ini kan kebanyakan orang ini saat ini menganggap puasa Ramadan itu, ada yang menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang sudah biasa seperti itu, bukan lagi menjadi hal yang bisa dikatakan masih menjadi bulan yang ditunggu-tunggu, tapi rasanya itu sudah
sudah terbiasa seperti itu. Nah, dengan hal yang biasa seperti ini, apakah ini menandakan bahwa kita sedang dalam kondisi yang baik-baik saja atau sebaliknya, Ustaz? Ya. Jadi memang ada istilah begini. Kamu adalah apa yang kamu inginkan. Jadi perolehan apa saja dalam hidup ini tergantung apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu persepsikan. Nah, seperti saya masuk di RRI ini. Tergantung apa yang saya persepsikan. Saya bekerja di rumah sakit, karena saya ini pegawai rumah sakit. Apa yang saya persepsikan di rumah sakit? Mereka ini ngono, ya paling banter ya mengono-ngono tok. Begitu. Jadi tidak ada sebuah keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Apalagi kalau misalnya profesi kita ya. Profesi kita itu kan macam-macam. Sementing mergawe, ngono oleh duit ya alhamdulillah, oleh rezeki, nggak oleh rezeki ya memang sudah takdir, ya sudah, berhenti di situ. Nah, puasa begitu. Nah, puasa itu seperti tahun-tahun kemarin ya begitu-begitu aja. Padahal kalau jenengan melihat beberapa hadis-hadis Nabi, kemarin pas pengajian itu saya sampaikan bahwa di saat momen-momen puasa ini Allah itu bangga dengan apa yang kita lakukan. Karena hadisnya memang begitu bunyinya. Ya, kemarin yang saya sampaikan itu. Jadi saat kita berpuasa itu, dengan amalan yang kita lakukan itu, Allah sedang membanggakan kita. Berarti apa? Supaya Allah bangga. Ya tampakkan sebuah amalan yang membuat Allah bangga. Ya seperti tadi seorang kekasih yang bangga dengan kekasihnya, berarti dia harus apa? Cari perhatian. Terus apa lagi? Melakukan apa saja agar kekasihnya itu menilai dia itu baik. Apalagi seorang laki-laki ya ingin menembak seorang wanita gitu. Oh pasti pakai berbagai jurus ya agar wanita itu setiap laki-laki itu ngomong pasti senang gitu. Nah puasanya gitu. Kalau persepsi kita, pandangan kita tentang puasa, ya puasa itu seperti tahun-tahun kemarin begitu-begitu, ya sudah ya gitu-gitu terus. Ya. Maka di sini penting ya menampakkan sebuah harapan terkait puasa tahun ini. Karena boleh jadi puasa tahun ini adalah puasa terakhir kita. Kan kita nggak ada yang tahu. Ada sementara teman-teman kita kemarin itu adalah puasa terakhirnya, hari ini bukan puasa dia. Nah kita diberi kesempatan oleh Allah, puasa tahun ini ya adalah puasa kita. Karena ini puasa kita, maka harus kita perlakukan ini milik kita gitu. Nah, di antaranya ini bocoran halusnya yang kemarin saya sampaikan. Allah itu membanggakan dengan amalan kita saat berpuasa. Pertanyaannya, apa yang bisa menyebabkan Allah bangga dengan amalan kita? Nah, gitu ya. Maka harus ditampakkan amalan yang bisa menjadikan Allah bangga dengan kita, yang bukan sekedar amalan-amalan biasa. Ya. Di dalam hadis itu disebutkan wayubahi ya tanafusikum. Allah bangga dengan tanafus. Tanafus itu apa? Tanafus itu diambil dari kata tafa'al. Ya. Berarti saling di antara kita itu berlomba-lomba untuk menampakkan kebaikan antara satu dengan yang lain. Ya. Contoh di dalam keluarga, tanafus itu. Anak, istri, dan suami saling apa? Menampakkan kebaikan, ya, masing-masing menampakkan kebaikan. Jadi bersaing dalam keluarga. Apalagi kalau sudah jamaah di masjid begitu, saling menampakkan kebaikan. Semuanya orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiqun bil khairat. Nah, jadi amalan kita itu dibanggakan oleh Allah saat kita berpuasa. Maka berarti supaya Allah bangga gimana? Kita tunjukkan amalan yang membuat Allah bangga. Nah, yang amalan apa yang buat Allah bangga? Seperti tahun kemarin. Ya sudah, ya bangganya ya itu saja. Nah, coba kalau tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Oh, berarti kemarin itu cuma itu ya. Sekarang ada lagi tambahannya. Nah, sudah, ini tak catat sebagai kebanggaanku kata Allah. Dan tidak hanya bangga Allah itu di dalam hadis itu, ya.
Nanti kapan ada kesempatan saya buka hadisnya itu. Ya. Wa yubahi bikum malaikatahu. Saking bangganya Allah kepada hamba-hambanya, amal kita dipamerkan kepada malaikatnya. Nah, ini kemarin saya sampaikan ya. Hadis terkait ini. Jadi amalan kita itu ya, yang Allah bangga itu dipamerkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Persepsi kita kalau ada pameran itu, pameran ya, itu kira-kira yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Tentu yang baik. Yang baik, nggak ada namanya pameran itu yang barangnya itu orang lihat nggak suka. Nah, amalan kita itu yang dibanggakan Allah itu tidak hanya dimiliki oleh Allah, Allah pamerkan di hadapan malaikatnya. Padahal yang melaporkan malaikat. Allah, wong saya yang melaporkan kok jangan banggakan ke saya. Kira-kira gitu ya. Ya. Kalau bukan sama saya nyatat, jangan nggak akan tahu kebaikan orang ini. Tapi begitu catat malaikat itu dilapangkan Allah, oh bangga ini, dipamerkan, iki loh hambaku namanya ini si bulan, nah, pamerkan itu. Nah, padahal maaf ya, kita dan malaikat itu ada apanya sih kira-kira? Lebih baik mana kita dengan malaikat? Malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat dan selalu memenuhi perintah Allah. Nah, kita beda dengan malaikat, banyak sisi kekurangannya. Tapi amalan kita yang dibangga Allah dipamerkan apa? Dipamerkan Allah kepada malaikat. Maka orang yang celaka itu orang yang tidak mau mendapatkan rahmat Allah. Fa innas saqi ya man hurrima fihi rahmatullah azza wa jalla. Orang yang tidak mau mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dibuka ini enggak mau. Ya, saya kira itu, Mbak. Dan Allah iyyakum ajmain. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.